Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri serta para hadirin yang berbahagia dan insya Allah dirindukan syurga. Awalan, hayya bina naskuru ilallahi azza wa jal alladhi qad ata'na ni'matan katsiratan wa hidayatan hatta nastati'an an najtami'a fi hadzal makan al-mubarak insyaallah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tiada kata yang paling indah, tiada kalimat yang paling sempurna selain puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Rahman yang kasih dan sayangnya tiada tandingan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Sang Kekasih Alam, pembawa risalah ajaran Islam menuju jalan keselamatan sesuai ajaran Tuhan, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Erli Adia Putri selaku perwakilan dari SMA Negeri 2 Dompu. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pidato singkat dengan judul Generasi Muda Harapan Bangsa. Masa muda adalah salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sebagai pemuda dianugerahi bentuk fisik yang kuat, mata melihat dengan tepat, tangan mampu mengangkat benda yang berat, kaki masih bisa berlari dengan cepat, serta wajah tampan dan cantik yang memikat. Maka sudah seharusnya kita gunakan nikmat itu untuk selalu taat kepada Allah yang Maha Hebat. Di samping itu, sebagai pemuda, seharusnya kita memberikan prestasi sebagai bukti nyata jika kita mampu meneruskan estafet kepemimpinan negeri ini. Sebenarnya, apa itu pemuda? Dan siapa itu kaum muda? Pemuda adalah harapan bangsa, generasi macan Asia. Indonesia menunggu kita untuk mendunia, bukan menunggu kita untuk putus asa. Jangan menjadi anak muda yang labil, banyak maunya tapi hasilnya nihil. Tapi jadilah anak muda yang terampil, haus akan belajar dan upgrading knowledge and skill. Kita ingat ucapan Presiden Republik Indonesia yang pertama. Presiden Soekarno pernah berkata, "Berikan aku 10 orang pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Lihat betapa perhatian beliau kepada para pemuda, sebab para pemuda adalah pemegang estafet perjuangan suatu bangsa. Hadirin yang saya hormati, Indonesia adalah negara yang memiliki kompleksitas dan keragaman yang unik, tersusun dari berbagai suku dan budaya, berbagai bahasa dan adat istiadat, serta beribu pulau yang saling terpisahkan oleh lautan. Indonesia mendapat julukan negeri agraria sekaligus negeri maritim. Berbagai perbedaan itu dapat membuat perpecahan dalam suatu bangsa,
atau justru membuat bangsa ini lebih bersatu? Disinilah peran pemuda sangat diandalkan. Pemuda menjadi tumpuan negeri ini agar terus bersatu dalam mencapai visi misi bersama. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 di Batavia pada saat itu tidak pernah hilang dalam ingatan. Tentang bagaimana Sumpah Pemuda sebagai momentum persatuan dan kesadaran nasionalisme dari seluruh penjuru Nusantara hingga akhirnya membawa pergerakan nasional menuju kemerdekaan rakyat Indonesia. Hadirin yang saya hormati, Indonesia tak hanya tersusun dari sebatas peta, tapi juga tidak lepas dari peran dan keran besar kaum muda. Bisa di luar. Di era digital seperti sekarang ini, tantangan demi tantangan generasi muda ada di sana-sini. Lewat akses internet dan media sosial lainnya, orang-orang barat berusaha merusak generasi muda Indonesia. Tuntunan yang dijadikan tontonan yang dijadikan tuntunan, malah tuntunan yang dijadikan sebuah tontonan. Oleh karena itu, sebagai generasi muda Indonesia, mari kita manfaatkan masa muda kita untuk menuntut ilmu dan tanamkan nilai-nilai Pancasila dalam diri kita untuk memajukan negara Indonesia. Terakhir, yang ingin saya sampaikan, semoga negara Indonesia tetap merdeka dan maju, terus maju karena generasi muda masa depan bangsa. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Erlia Dia Putri, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.